Ya, jadi kita sudah sebelum masuk ke bab analisis volume atur, kita fondasinya ada di kinematika fluida kemarin. Jadi di mana kita menurunkan sampai ke teorema transport Reynolds untuk mengetahui perubahan sistem terhadap waktu, begitu. Jadi ini mengkombinasikan antara massa atur, yaitu kita melihat partikel dari fluida yang kita tinjau, kemudian volume aturnya juga, seperti analisis pada umumnya di termodinamika untuk segala hal yang memiliki aliran masuk dan keluar. Jadi kita meninjaunya, massa atur itu didefinisikan sebagai sistem, kalau di mekanika fluida, kemudian volume atur itu adalah kontrol volume dan akan melibatkan juga kontrol surface. Nah, aplikasinya kemarin kita kan sudah bahas satu ya di persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas ini kalau masih ingat, jadi kan kalau persamaan teorema transport Reynolds kita menggunakan notasinya dB dt ya, d kapital karena ini adalah material derivatif. Kemudian B sistemnya ini adalah massa sistem kalau di persamaan kontinuitas. Dan dm dt untuk sistem itu sama dengan 0. Jadi tidak boleh ada penambahan atau pengurangan massa di dalam sistem gitu. Itu jadi pemahamannya adalah memahami prinsip kelestarian massa pada volume atur, dan ini yang paling sederhana adalah ketika dia non-deforming, jadi bisa menjadi persamaan m dot in sama dengan m dot in sama dengan m dot out gitu. Alah, harus saya pindah aja ke sini. Jadi bentuk utamanya kan seperti ini ya, persamaan teorema transport Reynolds. Jadi ada bagian yang berubah terhadap kontrol volume, sifat yang berubah terhadap kontrol volume di sini. Kemudian yang di bagian kanannya adalah segala apapun yang menembus, masuk atau keluar dari permukaan atur atau kontrol surface begitu. Nah, kemudian untuk yang konservasi massa kita gantikan MSIS-nya dengan massa sistem, kemudian B kecilnya, B kecil kan sifat intensif, jadi ketika sifat intensifnya B kapital bagi massa, maka untuk kebersamaan konservasi massa, B kecilnya akan hilang. Gitu. Jadi di sini tidak ada B kecil, kemudian yang di ruas kanan juga, yang di kedua ini juga dihilangkan begitu. Jadi tidak ada B kecilnya. Sisanya adalah rho dV. Jadi ini kan massa ya, rho dV kan massa pada volume atur yang kita tinjau. Kemudian ini adalah control surface untuk yang di sini. Itu segala apapun yang masuk atau keluar dari permukaan atur atau control surface-nya. Di mana dm dt sama dengan 0. Kemudian pada kasus yang hampir teraplikasikan pada banyak hal, itu tidak ada laju perubahan massa pada cakupan kontrol volume aturnya. Jadi bisa disama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan yang kontrol surface-nya itu untuk rho Vn dA gitu. Dan jangan lupa kalau di mekanika fluida, untuk aliran yang keluar itu notasinya adalah plus, sedangkan untuk yang masuk notasinya adalah minus gitu. Jadi ceritanya sekali lagi mungkin untuk mereview kalau ada sebuah geometri seperti ini, kemudian ini yang kita tinjau, kemudian ini adalah arah kecepatan, kemudian untuk permukaan atur yang di permukaan 2 sini, vektor normalnya akan ke arah luar gitu. Jadi perkalian dot product antara V dan N ini menghasilkan positif. Sedangkan kalau yang masuk ke sistem atau masuk ke partikel masuk ke kontrol volume, kemudian normalnya ke arah sini, si vektor normalnya, permukaan normal. Jadi ini akan menciptakan minus yang menjadi pertimbangan untuk outward dan inwardnya. Kemudian nanti bisa diturunkan rho AV. Jadi ini kan rho VA atau rho AV. Jadi rho AV ini mungkin sudah familiar di termodinamika bahwa rho AV itu sama dengan m dot.
M dot itu sama dengan rho AV. Jadi yang bentuk paling generalnya adalah M dot in sama dengan M dot out atau sebaliknya. Kemudian untuk kasusnya eh, kasusnya incompressible, maka rho-nya ini bisa sama. Untuk kasus incompressible maka bisa menjadi A1V1 sama dengan A2V2 atau jadi debitnya saja yang dilestarikan begitu. Tapi kalau mau tinjauannya adalah fluidanya compressible, maka kita perlu meninjau si unsur rho-nya gitu. Kemudian dari termodinamika yang masih dibentuk secara general kan kecepatan ya. Jadi kecepatan ini masih berupa uniform. Padahal kita tahu nanti di mekanika fluida, kecepatan itu akan terpengaruh oleh efek viskos. Jadi kemarin yang sempat kita pelajari tahu sama dengan mu du dy. Jadi ada fungsi U terhadap Y-nya, sehingga membentuk profil seperti yang di atas rata-rata kalau di aliran dalam pipa. Kemudian kalau aliran di luar pipa berarti menuju ke tak hingga saja gitunya. Jadi ini adalah U, ini adalah U yang masuk seragam. Nah, ini makanya perlu dipertimbangkan V rata-rata untuk konservasi massa ketika profil kecepatannya eh, tidak seragam gitu. Kemudian aplikasinya ada 3 hal yang kita bahas kemarin. Yang paling sederhana adalah volume atur tetap tidak terdeformasi. Jadi rata-rata tinggal gunakan persamaan konservasi massa saja. Kemudian ketika volume aturnya bergerak dan tidak terdeformasi, ini kemarin yang kita lihat adalah contoh pesawat, kemudian ada engine-nya gitu ya. Si pesawatnya punya kecepatan tertentu, kemudian di dalam engine ini ada kecepatan bahan bakar masuk, kemudian kecepatannya emisi keluar gitu. Jadi kecepatan emisi keluar kan menjadi ditambahkan dengan kecepatan pesawatnya itu sendiri. Itu contoh yang volume atur yang bergerak dan tidak terdeformasi, maka kita mengganti kecepatan absolut ada di sini, sedangkan kecepatan volume aturnya ada di sini, maka kecepatan relatif adalah W yang kita sepakati, maka kita substitusikan dengan nilai W begitu. Sedangkan untuk yang kontrol volume terdeformasi kemarin contohnya adalah pada sebuah suntikan. Jadi ini sebenarnya mirip dengan konsepnya massa atur ya, yang kalau massa atur yang di mana? Di dalam analisis termodinamika kan piston kompresi ya. Jadi piston kompresi volumenya bisa mengecil, tetapi di sini bukan karena zatnya terkompresi, tapi karena zatnya mengalir keluar gitu. Jadi kalau volume aturnya tetap kita sesuaikan dengan yang awal, jadi kurang praktis untuk analisisnya, maka di sini kita perlu mendapatkan informasi terkait kecepatan dari si control surface bergeraknya dilihat oleh observernya begitu. Jadi persamaannya sama persis dengan yang di sini, dengan yang kiri ini, tapi W-nya ini menggunakan itu ya, kecepatan absolut sama dengan kecepatan relatif ditambahkan kecepatan dari control surface. Jadi yang beda cuma ininya saja gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas konservasi momentum untuk linear momentum. Jadi yang moment of momentum itu untuk pertemuan hari Senin besok. Jadi sekarang kita fokusnya ke momentum linear gitu. Jadi kalau yang sudah kita pahami, sorry ini ada di bab berapa ya? Di bab 2. Sorry 5.2. Saya zoom in. Jadi di bab 5.2 itu membahas 2 hal, itu konservasi momentum untuk linear dan moment of momentum. Jadi yang kita sekarang adalah konservasi momentum linear. Jadi sebelum masuk ke detail penurunan matematisnya, ini paling
banyak aplikasinya adalah bahwa fluida itu membawa energi. Jadi membawa gaya ya. Jadi kalau misal kita punya sebuah sistem pipa seperti di dalam geothermal gitu ya. Jadi kalau dalam geothermal yang Anda tahu, itu kan pasti ada kepala sumur ya, ada wellhead. Kemudian dari wellhead ini keluar ke jaringan pipa, terus nanti di suatu ketika akan ada loop seperti ini. Jadi loop seperti ini tuh pipanya menggok ke atas, terus kembali lagi ke bawah. Ini kalau tampak tampak depan gitu ya, atau kalau tampak samping sebenarnya ada juga. Jadi ini misal seperti ini, kemudian tampak sampingnya kan lurus ya, tapi di satu ketika dia berbelok gitu. Ini kita kita melihatnya. Nah, di sini akan terpengaruh pentingnya kenapa? Karena ketika fluida itu bergerak, ini kan akan menghantam belokan ini. Kemudian belokan ini fluidanya, steam dari geothermal akan menghantam lagi ke tepian, menghantam lagi elbow, tepian elbow, kemudian menghantam lagi. Ini tujuannya adalah untuk expansion loop. Jadi istilahnya adalah expansion loop. Jadi ketika kita perlu memasang beberapa expansion loop untuk di jaringan pipa agar ketika posisinya masih transient, ini posisi pipanya akan seperti ini nantinya, akan terdeformasi gini, terus gini, 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 gini gitu. Nah, kalau sistem pipanya lurus terus, itu akan berbahayanya bisa melendut-lendutkan si pipanya, akan lebih bisa rusak karena kita tidak bisa memprediksi posisinya ada di mana. Sedangkan kalau kita sudah menyiapkan expansion loop, maka deformasi karena adanya fluida yang mengalir di awal-awal bisa terfokus di beberapa expansion loop gitu. Jadi ada yang beloknya ke atas, ada juga yang beloknya ke samping. Biasanya yang beloknya ke samping itu kalau kita eh, itu adalah di jalanan. Jadi ini jalan ya, jalan tempatnya mobil lewat gitu. Nah, ini tuh orang-orang geothermal itu akan membeli tanahnya itu di sini, kemudian membelinya ke sini gitu. Jadi yang ini tanah tanah warga atau tanah pemerintah, terus yang di bagian atas ini tanah yang dimiliki oleh geothermal. Bedanya apa? Bedanya kalau yang menggok ke atas ini karena ini nyebrang jalan aja. Ini karena nyebrang jalan. Jadi ada kalanya expansion loop-nya posisinya ke atas atau ke bawah gitu, ke bawah tanah, ke bawahnya jalan. Sedangkan kalau dalam paralel dengan jalan umum, maka dia bisa belok ke kanan aja seperti ini. Nah, terkait ke konservasi momentum, di sini kita perlu meletakkan support-support gitu. Jadi kalau ini kita percayakan pipa kan pasti punya ada gravitasi, ada beratnya ya. Jadi kita itu biasanya meletakkan support-support sepanjang pipa gitu. Nah, ini bagaimana hitungan untuk meletakkan support pasnya di posisi mana dan itu satu, itu terkait support. Terus yang kedua adalah terkait lasan, lasan yang bekerja, lasan yang bekerja antar pipa gitu. Jadi kan pipa paling panjangnya sekitar 6 meteran gitu. Sorry, ini apa nih? Jadi pipa itu satu setnya itu biasanya sekitar 6 meter, kemudian disambung lagi kan 6 meter. Nah, kalau terjadi adanya tarikan-tarikan karena fluida-fluida itu bekerja, maka kita perlu menentukan tebal lasannya gitu. Jadi support, lasan gitu-gitu terkait dengan adanya hantaman-hantaman oleh fluida di dalam pipa. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain ketika aplikasinya dalam sebuah turbin gitu ya, sebuah turbin itu kan banyak sudu-sudu, kemudian kalau kita lihat sudunya seperti ini, kemudian fluida masuk akan menghantam. Jadi kalau yang kemarin kita cuma melihat kecepatan keluarnya berapa. Tapi yang paling penting adalah dia itu bisa menghasilkan gaya berapa untuk si perputaran turbin itu. Jadi yang pertama pentingnya konservasi momentum itu untuk memastikan safety, memastikan keamanan, dan yang kedua memang sengaja kita pakai gitu untuk turbin, baik itu turbin angin,
turbin air, turbin uap, turbin gas gitu-gitu. Itu maka turbin angin juga sih. Makanya kita perlu mempelajari konservasi momentum. Nah, tapi kita mulai dari yang sederhana dulu. Momentum, jadi definisi dari momentum linear ini tidak jauh berasalnya dari hukum kedua Newton, di mana persamaan secara umumnya adalah sigma F. Oke, sebentar. Ini saya tuliskan seperti ini aja deh. Definisi dari momentum. Definisi dari momentum itu kan yang kita tahu adalah massa dikali kecepatan ya. Nah, di sini massanya kita ganti sebagai bentuk rho dv. Kemudian di sini dikalikan dengan vektor kecepatan. Jadi momentum untuk keseluruhan sistem itu akan berbentuk sebagai berikut. Itu integral sistem untuk kecepatan dikalikan dengan masanya gitu. Nah, karena dengan menggunakan hukum kekekalan Newton, maka akan membentuk jika ini diturunkan satu terhadap waktu, maka akan seperti ini. Ada unsur kecepatan, kemudian rho dv, ini sama dengan seluruh gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Gitu. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini dijabarkan sebagai ada dua hal. Yang pertama adalah gaya surface atau surface force ditambahkan gaya body atau body force. Jadi di sini adalah surface force dan di sini adalah body force. Body force yang paling banyak kita gunakan itu pastinya nanti adalah berat, yaitu gravity. Tapi ada juga body force yang lain seperti elektromagnet dan lain-lain itu yang tidak kita tinjau untuk mekanika fluida saat ini. Kemudian untuk surface force kita menggunakan gaya-gaya yang bekerja pada permukaan, baik itu pressure, jadi tekanan kali luasannya, kemudian nanti juga makin ke sana kita juga akan meninjau shear stress. Jadi ini dua gaya yang bekerja pada sebuah sistem, yaitu surface force dan body force. Kemudian kalau kita mau menuliskan ini pada teorema transport Reynolds, jadi yang akan kita tinjau adalah si tambahan unsur apa nih? Jadi kan kita meninjaunya adalah massa ya kemarin ya. Sekarang kita mau menambahkannya adalah sebagai bentuk kecepatan gitu. Karena yang dari kemarin kan kita sudah dm sis dt gitu ya. Nah, kita tinggal tambahkan kecepatan menjadi bentuk menjadi bentuknya kekekalan momentum gitu. Jadi nanti ini akan berujung ke sini, yaitu untuk persamaan ini dot T, kemudian ini integral terhadap sistem untuk menyatakan dia ini adalah massa ya. Jadi massa sistem. Jadi yang kita tahu adalah perubahan untuk kontrol volume terhadap waktu. Kemarin kan rho dv saja ya. Nah, yang di sini kalau kita ingat adalah B gitu. Kemudian B-nya ini akan kita bagikan dengan massa, jadi hilang. Tapi karena di atasnya kita tambahkan kecepatan, jadi menjadi bentuk seperti ini. Dan ditambahkan volume atur, sama kemarin juga untuk persamaan dari teorema transport Reynolds, bentuknya seperti ini, tapi B-nya kita bagi M, kemudian juga ada unsur kecepatan, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini, dan ini merupakan sama dengan jumlah gaya pada kontrol volume. Gitu.
Jadi ini persamaan umum untuk menyatakan kekekalan momentum menggunakan teorema transport Reynolds gitu. Jadi kalau di buku ini ada di persamaan 5.22, ini juga aplikasi dari 5.21 gitu. Nah, yang perlu dipertimbangkan bahwa persamaan-persamaan ini kan ada vektor kecepatan. Jadi ini akan meninjau untuk sorry, ini aja deh. Jadi ini tuh meninjau koordinat bekerjanya kecepatan terhadap bidang gitu. Karena kita nanti akan ada untuk permukaan pada sumbu I, sumbu X pada arah I, kemudian JK, jadi ini adalah U, V, W gitu. Jadi yang bagian ini perlu kita variasikan nantinya, tergantung pada aplikasinya. Nah, yang perlu menjadi pertimbangan pada saat menggunakan persamaan ini, itu adalah menentukan notasi. Jadi menentukan notasi plus atau minus, begitu. Karena notasi plus atau minus ini selain ditentukan oleh eh, apa namanya, oleh posisi, itu juga ditentukan oleh kecepatan masuknya. Dan yang kedua adalah itu menentukan notasi plus minus untuk rho V, sorry, ini ya, rho V NDA gitu. Jadi kita menentukan si arah vektornya kemana nih untuk eh, yang masuk gitu ya. Yang kedua adalah menentukan notasi untuk komponen kecepatan U, V, W gitu. Jadi ini akan tergantung koordinat nantinya. Kalau U, V, W ini akan tergantung koordinat, sedangkan kalau yang atas ini rho V, NDA ini tergantung pada tinjauan di mana kecepatan masuk ke dalam volume atur atau control surface gitu-gitu. Jadi ini ada dua hal yang berbeda begitu. Nah, mungkin untuk aplikasinya kita akan coba melihat yang ada di buku terlebih dahulu. Jadi contoh yang ada di buku ya. Jadi ini contoh yang ada di buku. Pada gambar 510A terdapat horizontal jet of water exit a nozzle, keluar dari nozzle dengan kecepatannya seragam. V1-nya adalah 10 feet per second, menghantam sebuah fin, saya nggak tahu bahasa Indonesia apa, fin, dan dibelokkan pada arah theta. Jadi yang perlu kita tentukan adalah anchoring force, jadi gaya untuk menahan fin-nya tetap pada posisi diam itu. Dengan asumsinya adalah gravitasi dan efek viskos diabaikan gitu. Jadi seperti ini ya. Keluar dari nozzle ada kecepatan. Kemudian kita perlu menentukan gaya yang bekerja di sini itu berapa nih. Berarti kan pasti ada gaya F tergantung tergantung sumbunya ya. Kalau misalnya ini X, Y gitu berarti ini ada gaya Y, kemudian di sini ada gaya X gitu. Nah, ini udah tentu ini. Ternyata yang vertikalnya ini adalah Z, ke atas positif, kemudian ke kanan ini adalah gayanya X gitu. Gayanya positif gitu. Nah, ini terserah kita menentukan positif kemana, negatif kemana. Yang penting konsisten. Kalau kalau konsisten nanti di akhirnya akan ada arahnya juga kan ya. Gitu. Jadi langkah pertama gambarlah semacam DBB-nya gitu.
Kemudian langkah keduanya menentukan volume aturnya. Atau sebaliknya juga bisa sih. Jadi volume aturnya seperti ini, masuk dari permukaan atur ke sini dan keluarnya dari sini. Begitu. Nah, menggunakan persamaan teorema transport Reynolds, jadi kita akan meninjaunya untuk arah sumbu X dan arah sumbu Z. Gitu. Jadi arah sumbu X sama-sama flow-nya steady, kita coret yang di ruas kiri ini. Kemudian tersisa kecepatan untuk arah U dan untuk arah W untuk control surface di masing-masing. Jadi kan kita jabarkan pada sumbu X dan sumbu Z-nya ya. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi bentuk yang di bawah. Jadi gampangnya rho AV dulu, rho AV2. Rho AV2 ini notasinya adalah positif karena kita lihat di sini ya. Ini keluar, kemudian arah vektor normalnya dari permukaan atau di situ keluar, jadi positif. Sedangkan di sini arah vektor normalnya keluar ke sini menjadi negatif. Oleh karenanya kita tulis yang di satunya negatif gitu ya. Jadi rho A2V2 dikurangi rho A1V1. Kemudian untuk kecepatannya di sini ada U2 dan U1. Ini kita lihat U2 dan U1-nya. U2 U1-nya ternyata sama-sama positif karena bergeraknya ke arah sumbu X positif gitu. Jadi ini sama-sama bergerak ke arah sumbu X positif, kemudian di sini ada kecepatan V2 gitu ya. Jadi V2X ke sini dan V2Z-nya ke sini gitu. Jadi semuanya ke arah positif. Jadi kita cuman menentukan positif negatifnya berdasarkan dari apa namanya? Dari keluar masuk dari permukaan atur gitu. Ini untuk sumbu X, kemudian di sini untuk sumbu Z. Jadi sama halnya sumbu Z, dilihat dulu rho A2V2 notasinya positif, kemudian rho A1V1 notasinya negatif. Kemudian W2 dan W1, W2 ada nilainya, W1 nggak ada nilainya ya, karena kecepatannya hanya murni sumbu X saja. Kemudian ini tinggal dijabarkan saja definisi dari yang apa tadi, U2 itu kan berarti V1 cos theta. Kemudian yang satu lagi W ini kan sorry. Ya, ini V1 sinus theta untuk kecepatan yang arah sumbu ke atasnya gitu. Nah, ini notasinya dijadikan ke V1 semua karena kita menerapkan persamaan dari persamaan dari Bernoulli gitu. Jadi Bernoulli equation ini sudah untuk incompressible, maka kita bisa mengarahkan V1 akan sama dengan V2 karena tidak ada apa-apa. Karena negligible gravity, viscous effects, maka P1 sama dengan P2. Kemudian Z-nya itu kita tinjaunya dari dia satu streamline, jadi nggak ada. Jadi V1, V2 sisa 10 feet per second. Tinggal dapat semua unsur kecepatan dan nanti tinggal disubstitusikan ke persamaan FAX dan FAZ-nya gitu. Jadi FAX dapat persamaan ini, kemudian dapat nilainya, FAX diinputkan di sini ya, kemudian FAZ persamaannya cuma segini aja karena yang dari sisi masuk tidak ada unsur Z, maka menjadi persamaan yang di bawah sini gitu. Ini bentuknya masih belum diinput-inputkan datanya karena di sini diminta untuk melihat variasi dari ini ya, variasi dari besar gaya X atau gaya Y terhadap fungsi tetanya gitu. Itu aplikasi untuk yang arahnya bisa sama ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu contoh yang mungkin di buku itu mirip contoh 5.11, tapi di sini akan saya buat sedikit berbeda. Jadi ini adalah contohnya. Kita memiliki sebuah elbow dengan
belokannya adalah 90 derajat, dan terdapat perbedaan dari sisi nomor 1 dan sisi nomor 2 di sini. Ini kita tetapkan di sini sumbu X, di sini sumbu Y, kemudian tekanan di satu diketahui besarnya adalah 221 kilopascal absolut, kemudian luas permukaan di satu sama dengan 0,01 meter kuadrat, luas permukaan di A2 lebih kecil, jadi ini adalah reducing elbow. Kemudian kecepatan, jadi kecepatan yang diketahui adalah kecepatan di 2, itu besarnya adalah 16 J gitu. Dan P2 sama dengan PATM. Jadi di sini keluarnya dalam kondisi free charge ya, si P2-nya gitu. Sedangkan yang P1-nya memiliki tekanan lebih besar. Nah, carilah gaya yang dibutuhkan untuk menahan elbow pada posisinya. Jadi elbow atau knee, kalau di tukang bangunan itu biasanya ngomongnya keni gitu. Beli keni yang berapa inch, Mas? Gitu. Nah, jadi yang langkah pertama itu kita bisa mengaplikasikan dua hal. Yang pertama adalah konservasi momentum, konservasi massa, conservation of mass, untuk mencari kecepatan di titik satu gitu. Jadi kita tahu kan dm sistem terhadap dt sama dengan do T pada volume atur untuk rho dv ditambahkan control surface rho v n dA gitu. Dimana kita ini adalah langsung sama dengan 0 karena dia bersamaan kontinuitas. Kemudian di sini sama dengan 0 karena dia adalah steady state gitu, bukan tunak. Jadi kita bisa tuliskan 0 sama dengan integral untuk rho v n dA untuk di permukaan 1 dan ditambahkan integral untuk permukaan 2 rho v n dA-nya gitu. Dimana di permukaan 1 yang kita tahu, ini permukaan 1 ya, permukaan 1 ini adalah kecepatan masuk, kemudian arah vektornya ke sini untuk keluarannya, sedangkan di permukaan 2 keluarnya ke sini dan vektor normal terhadap permukaan arahnya ke bawah gitu. Jadi ini bisa kita tuliskan. Ini saya geser ke kiri dulu. Oke. Ini saya geser agak ke sini. Permukaannya saya kecilin dikit biar nunjukin kalau dia mengecil. Berarti ini besarnya sama dengan minus karena dia posisinya negatif ya si itunya. Rho V1A1 untuk mutlak, kemudian ditambahkan rho V2A2. Kemudian kita coret karena dia incompressible. Ini saya tuliskan ya, asumsi steady state, kemudian incompressible. Maka langsung saja V1A1 sama dengan V2A2. Maka V1 sama dengan V2 dikali A2 per A1. Maka A2 per A1 ini tinggal dimasukkan nilai-nilainya. V2-nya tadi kan, ini perlu kita kalikan gini ya, biar tahu posisinya gitu. Biar kita kan cuman ingin tahu magnitude-nya aja. Jadi magnitude-nya adalah sekian, maka V1 akan sama dengan 4 meter per second. Ini tadi V2-nya berapa nih? V2-nya adalah 16J, terus A2-nya adalah 0,0025,
5 meter kuadrat bagi 0,01 meter kuadrat. Jadi dapat V1-nya 4 meter per second, tapi kalau dalam bentuk vektor, jadi arahnya adalah plus 4I meter per second. Gitu. Ini dapat 1. Karena kita butuh informasi kecepatan untuk menghitung ini ya, menghitung momentum yang di sisi kiri. Kemudian yang kedua adalah konservasi linear momentum. Jadi kita tuliskan Fx sama dengan, ini kita tinjaunya berarti ada Fx dan Fy ya nantinya ya. Berarti kita pertama-tama ke Fx dulu, maka Fx ini sama dengan Fsx ditambah Fbx. Jadi ada unsur dari surface dan body force, itu sama dengan dou T untuk langsung saja arah U rho dV, ditambahkan untuk arah U rho V NdA. Gitu. Kemudian ini bisa kita coret body force, no body force, ini dianggapnya tidak ada gaya gravitasi, jadi di sini negligible gravity gitu. Nah, no body force, kemudian di sini kondisinya adalah steady, jadi bisa kita coret. Jadi nanti tersisa gaya-gaya yang ada di permukaan Fx itu adalah ada gaya apa aja. Nah, ini perlu kita gambarkan si dpp-nya dulu. Jadi kalau kita gambarkan dpp-nya, bentuknya seperti ini kan, seperti elbow, sisi awalnya besar, kemudian mengecil. Ini adalah volume atur yang akan kita tinjau nantinya. Kemudian di sini akan ada gaya-gaya yang bekerja. Jadi yang di sisi awal, ini akan ada gaya P1, kemudian yang dari luar, di sini juga ada gaya P atmosfer gitu. Jadi P1 ini kan sudah P atmosfer plus sekian ya, karena dia sudah absolut. Kemudian gaya-gaya yang bekerja kita gambarkan, misal di sini adalah RY, kemudian di sini adalah RX gitu, untuk menjaga posisinya tetap ada di situ gitu. Nah, maka gaya-gaya di sumbu X itu ada Rx ditambah P1 dikurangi P ATM, karena ini kan tadi posisinya absolut ya, dikalikan dengan luas permukaannya A1 gitu. Terus tersisanya adalah hanya di sisi satu saja. Jadi yang di sini kan cuma satu aja ya. Kalau tadi kan ada dua kalau yang di buku. Kalau di sini cuma satu aja, maka ini untuk permukaan satu, U, rho, V, N, dA. Gitu. Nah, ini perlu diperhatikan arahnya. Jadi karena arahnya adalah negatif, seperti yang tadi kita lihat, karena di sini adalah arahnya saling berlawanan, dot produknya, maka kita harus menyertakan tanda negatif nantinya, dot produk negatif gitu. Nah, berarti kita bisa tuliskan Rx ditambahkan dengan P1 gauge dikalikan dengan A1 sama dengan ini U1, kemudian di bagian dalamnya kita perlu dikasihkan tanda minus, kemudian nilai mutlak dari rho V1 A1. Gitu. Kemudian nanti kita bisa substitusikan angka-angkanya atau langsung saja Rx dipindahkan ke ruas kiri sama dengan minus U1 rho V1A1 dikurangi P1 gauge dikalikan dengan A1. Di sini kita sudah tahu nilai U1-nya dari soal yang konservasi momentum sebelumnya. Kemudian Pak, hey, maaf Pak, itu PATM-nya tadi kemana ya Pak? jadi P1 ini informasinya sudah P1-nya sudah absolut gitu. Oh iya, iya, maksudnya yang di perhitungannya kan dikali A. Ini gaya di sumbu X-nya kan ada ini nih, P1 kali A.
surface force. Oh, itu udah semua maksudnya sama ATM-nya? Belum. Ini ya, gitu. Oke, Pak. Kita punya nilai rho, kemudian V1 itu sama dengan U dan lain-lain. A1 juga dapat. V1 gauge ini sudah tahu juga ya, maka kita bisa dapat nilai Rx nantinya gitu. Mungkin untuk detailnya akan saya share setelah ini. Kemudian selanjutnya adalah untuk Fy ini sama juga, itu adalah Fsy ditambah Fby. Jadi S ini untuk surface, kemudian B untuk body. Lagi-lagi langsung kita coret sama dengan 0. Kemudian persamaan teorema transform Reynolds-nya untuk kontrol surface juga kita tuliskan rho V and dA. Ini langsung kita coret saja karena ini adalah steady. Maka kita turunkan cara yang sama untuk nanti mendapatkan si RY-nya gitu. Jadi terserah ini mau Rx yang di sini, ini boleh Rx tambah P1 saja, tapi nanti konsekuensinya nanti kita perlu meninjau adanya PATM untuk di bagian RY-nya gitu. Jadi di sini perlu kita jabarkan ada apa aja nih, kan ada RY sama PATM ya. Tapi kalau kita ngikutin yang atas ini udah dikurangi PATM, jadi cuman ada gayanya adalah RY saja gitu. RY sama dengan integral 2 untuk sisi 2, kecepatan di titik 2, kemudian dikalikan dengan rho V and dA. Di sini nanti menjadi hal yang sama seperti sebelumnya. Jadi ini adalah, ini karena keluar ya, karena di sini keluar, kemudian arahnya juga keluar, maka notasinya adalah positif untuk rho V2A2. Kemudian kita akan kalikan dengan V2 sama dengan RY gitu. Ya. Terus jangan lupa kalau V2 ini posisinya adalah negatif ke bawah. Jadi nanti perlu kita tampilkan juga minus gitu. Nanti angka-angkanya tinggal kita substitusikan. Ini karena arah dari fluidanya kan ini positif ya ke sini ya. Positif. Kemudian ke sini negatif gitu. Negatifnya RY gitu. Nah, nanti bisa kita turun-turunkan dapat angkanya RY. Mungkin yang Rx ini setelah diinput-inputkan ketemunya adalah minus 1,36 kN. Maka dengan adanya notasi minus, berarti menandakan si arah Rx-nya ini kebalikan dari yang sudah kita, apa nih? Dari yang sudah kita state di awal. Posisinya Rx kan kita ngomongnya positif ke kanan ya, tapi karena hasilnya negatif, maka arahnya si Rx nantinya ke kiri. Sedangkan untuk yang si RY-nya itu nanti akan menghasilkan angkanya adalah minus 640 Newton gitu. Jadi ketemunya nanti minus juga, maka arah RY-nya yang benar itu ke bawah gitu. Gitu ya. Jadi ini sudah sesuai logika kita. Jadi kalau ada fluida yang menghantam masuk dari sisi kiri, berarti kan gaya penyeimbangnya akan ke arah sana kan ya. Gitu. Kemudian gaya penyeimbangnya ke arah sana dan ke arah bawahnya gitu. Karena dia akan ke dorong-dorong kasarannya gitulah. Oke, waktu sudah habis. Jadi Senin depan akan saya lanjutkan ke bahasan terkait masih linear momentum, tapi posisinya adalah dia bisa bergerak gitu. Jadi Pak, karena boleh bisa bertanya bergerak, bentar nggak Pak? gimana? Boleh bertanya dikit nggak Pak? Oh silakan. Berarti di BB yang pipa tadi itu ada tekanan ATM dari atas dan kanan juga ya Pak? Betul. Oke. Jadi di kiri itu harusnya ada gaya ATM juga.
P ATM plus P1 gauge, kasarannya gitu. Ini kan sama dengan P1 absolut kan. Gitu. Pak, saya mau nanya juga dong, Pak. Ya. Emang kayak reaksinya posisinya ada di situ ya, Pak ya? Enggak juga, ini kita cuma ngomongin arahnya aja. Oh, oke. Pak, sama ini yang apa? Yang dari conservation of mass itu tadi tuh saya mikirnya otomatis langsung samain aja Q sama dengan Q, itu nggak boleh, Pak. Maksudnya kan ujung-ujungnya Q AV kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi apakah harus diturunin kayak gitu atau gimana? Menurut saya kalau nanti di persoalan untuk saat ini dituliskan dulu aja bersamaan bentuk awalnya gini. Kemudian nanti dikasih keterangan karena ini compressible gitu-gitu, maka bisa jadi Q1 sama dengan Q2 gitu loh. Iya, kalau compressible aja kan row-nya pasti ntar berubah. Ya. Oke. Oke, Pak, makasih, Pak. Yuk. Oke. Ya, preview untuk Senin depan kita bahas terkait yang contoh bergerak seperti ini. Karena tadi contohnya adalah di turbo machinery ya. Baik itu si turbo machinery-nya mau menggerakkan fluida seperti pompa dan kompresor, atau turbo machinery-nya mengekstrak kecepatan dari fluida yang menghantam sudut-sudutnya. Baik itu turbin maupun turbin. Kemudian baru nanti kita langsung lanjut ke penurunan moment of momentum. Jadi moment of momentum mungkin sedikit penurunan rumus, tapi pada intinya kita cuma menambahkan adanya si unsur jarak di sini, R gitu. Jadi kan dari tadi kan kita F aja kan, tapi kita nanti perlu mengalihkan dengan jarak lengannya, lengan momennya gitu. Oke. Pak Rofi, Gitu. Ada pertanyaan lagi? Pak. Ya. Ini nanti kita bakal ke angular momentum nggak, Pak? Angular momentum ya ini, moment of momentum itu. Oke, Pak. Kenapa? Susah ngebayanginnya, Pak. ya kita pelan-pelan dulu deh nanti. Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan saya akhiri kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selama weekend sampai Selasa depan, selamat mempersiapkan ujian juga ya. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.